Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik memblok pada Microsoft Office Word. Nah, apa itu teknik memblok? Teknik memblok adalah sebuah teknik yang mana kita memberi tanda pada sebuah objek. Terutama objek yang dimaksud adalah objek yang sering kita gunakan pada Microsoft Office Word, yaitu objeknya berbentuk teks. Nah, berarti kita akan memberi tanda kepada sebuah teks tertentu yang nantinya tanda tersebut menandakan bahwasanya teks ini yang akan kita edit. Seperti itu. Jadi maksud daripada memblok ini adalah memberi tanda kepada sebuah teks untuk kita edit. Oke, langsung saja kita akan mulai. Tentunya untuk teknik memblok ini kita memerlukan objeknya, yaitu sebuah kumpulan teks. Jadi ini yang teks yang sudah saya sediakan, yang nantinya kita akan belajar untuk bagaimana teknik untuk memblok. Oke, ada beberapa teknik yang digunakan, utamanya menggunakan mouse dan menggunakan keyboard. Nah, untuk penggunaan mouse nanti ada pemberitahuan instruktur dari saya bagaimana sih cara mengklik untuk penggunaan blok dengan menggunakan mouse. Jadi di bagian kiri sini, ini kalau ada perintah untuk klik kiri, nah ini bagian kiri, kemudian tahan klik kiri, berarti kita menekan dan tahan, itu tahan klik kiri sebelah kiri. Kemudian kalau di perintahnya adalah double klik atau klik kiri dua kali, berarti perintahnya ada klik kiri dua kali yang cepat sekali. Nah, jadi klik kirinya itu adalah klik kiri yang cepat, ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan menggunakan teknik memblok yang pertama menggunakan mouse. Nah, untuk memblok, kursor ini letakkan pada bagian sebelah kiri. Nah, ini teknik sebenarnya bisa dari sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi kita biasakan untuk memulai membloknya itu dari sebelah kiri, karena kita mengetik juga dari sebelah kiri. Jadi dimulai dari sebelah kiri. Contoh, kita akan memblok kata pengertian komputer atau kalimat pengertian komputer. Jadi letakkan kursor di awal kata sebelum kata P, letakkan sini. Kemudian tahan klik kiri dan geser ke kanan. Tahan. Jadi tahan ini ya, geser ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan di blok. Tahan terus sampai di mana tempat kita akan batasannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lepas. Nah, berarti tandanya hanya pada bagian pengertian komputer ini yang kita ada blok. Nah, itu tekniknya. Oke. Kemudian bagaimana cara menghilangkan tanda blok ini? Nah, kita klik di tempat yang lain, entah di mana yang kita klik, tapi klik kiri. Nah, itu dia hilang, ya. Jadi dia hilang. Dan kemudian bagaimana cara memblok lagi, kita coba. Letakkan kursor di awalan kata yang akan kita, awalan huruf yang akan kita blok. Kemudian tahan klik kiri, geser ke kanan. Nah, teknik yang kedua adalah kita gunakan klik kiri, tapi klik kiri dua kali yang cepat. Jadi kalau kita klik kiri dua kali yang cepat, nah ini saya klik kiri dua kali yang cepat, berarti fungsinya adalah memblok satu kata, langsung diblok secara otomatis satu kata. Contoh lagi, kita klik yang ini dua kali, berarti hanya kata menghitung yang diblok, diberi tanda. Oke. Kalau kita klik di sini komputer, klik kiri dua kali, berarti dia memblok kata komputer. Oke, itu cara yang kedua. Nah, sekarang cara yang ketiga menggunakan mouse klik kiri itu adalah dengan menekan
klik kiri secara 3 kali. Jadi kalau tadi 2 kali, ini 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi apa fungsi dari klik kiri 2 kali? 3 kali itu untuk memblok secara cepat satu paragraf, ya. Jadi contoh, saya paragraf yang kedua ini saya ingin klik 3 kali, 3 kali yang cepat. Nah, ini berarti dia terblok satu paragraf. Ini saya coba 3 kali yang cepat. Nah, ini. Jadi fungsinya untuk memblok paragraf. Oke. Nah, yang berikutnya ada teknik menggunakan keyboard. Nah, kalau menggunakan keyboard, saya beri gambar keyboardnya, saya jelaskan. Untuk penggunaan keyboard, yang kita gunakan adalah tombol apa saja? Tombol shift, control, dan panah atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini akan kita gunakan untuk memblok. Ada tombol shift, control, panah kiri, panah kanan, atas, dan bawah. Nah, seperti apa? Ingat, jadi difokus hanya pada tombol-tombol yang saya katakan tadi. Kita coba. Untuk tahan shift, tangan kiri tahan shift, kemudian panah kiri dan panah kanan, itu fungsinya adalah untuk memblok satu huruf. Kita coba ya. Kita coba. Jadi dikatakan tahan shift itu, kemudian panah kiri dan panah kanan itu memblok satu kata. Jadi teknik pertama sebelum kita gunakan, letakkan dulu kursornya di mana kira-kira. Misalnya kita akan memblok kata mempunyai arti luas sampai di sini ya. Berarti kita tahan, letakkan dulu kursor sini. Yang kedap-kedip kita pindahkan. Klik kiri satu kali. Nah, sudah. Kedap-kedipnya pindah di sini kan? Nah, kemudian kita tahan shift tadi dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan tinggal menekan panah sebelah kanan. Satu kali saja bisa. Nah, ini. Begitu kita tekan satu kali, panah kanan terus, dia akan terblok per satu huruf. Seperti itu. Oke. Kalau kita misalnya sudah terlewat cara bloknya, tinggal kita balik. Tetap tahan itu shift, kemudian panah sebelah kiri. Jadi panah kanan, panah kiri. Kalau sudah terlewat lagi, kita maju lagi panah kanannya. Nah, ini cara memblok menggunakan keyboard. Jadi keyboard dengan teknik tahan shift, kemudian panah kiri dan panah kanan. Oke. Berikutnya adalah tahan shift, kemudian panah atas dan panah bawah. Nah, panah atas dan panah bawah sambil tahan shift fungsinya apa? Itu untuk memblok per baris. Ya. Kalau baris misalnya ini kan, ini satu baris. Dari istilah sampai ya itu satu baris. Kemudian komputer sampai dengan secara itu satu baris lagi, baris berikutnya. Oke, kita coba. Kita coba dari kata komputer. Kita letakkan kursor, kemudian klik kiri sampai muncul kedap-kedipnya sudah dipindah sini. Kemudian tahan shift. Kemudian sambil tahan shift, panah bawah satu kali, 2 kali, 3 kali ke bawah, itu akan terblok sebanyak satu baris. Per baris dia terblok. Oke. Kemudian kalau misalnya terlewati, tinggal kita tekan panah atas. Panah atas lagi sambil tombol shift-nya kita tahan terus. Seperti itu. Kita bisa kombinasikan antara panah sambil tahan shift, panah atas, panah bawah, atau sebelah kiri dan kanan. Bisa kita kombinasikan. Contoh ini. Seperti ini. Kemudian kita tekan, misalnya kita mau untuk baris sampai di kata komputer. Kita tekan panah bawah, kemudian geser dengan panah kanan sampai di komputer sini. Bisa, ya, seperti itu.
Jadi atau kita terlewat, ya terlewat kita, jadi kita kembali panah kiri. Jadi kombinasikan bisa antara panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan sambil tahan tombol shift. Oke? Itu dia. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita menggunakan tombol kombinasi yang berikutnya, yaitu tombol Ctrl Shift dan tombol yang ada, misalnya panah kiri dan panah kanan. Kita coba ya. Shift Ctrl kita tahan bersamaan, kemudian panah kiri dan panah kanan. Kita coba. Fungsinya apa? Kita coba. Nah, di paragraf kedua sini kita klik kiri. Kita mulai dari komputer. Jadi kursornya ada di sini, kita pindahkan, klik kiri satu kali. Kemudian tahan shift dan kontrol, kemudian panah kanan. Nah, ternyata fungsinya apa? Itu memblok per kata. Ya, dia memblok per kata. Jadi kalau misalnya kita kembalikan dengan klik kiri, dia juga hilang untuk bloknya per kata. Oke? Kemudian kalau tahan kontrol, shift, dan panah atas dan panah bawah, itu fungsinya kira-kira apa? Kita tahan, letakkan kursor kembali, kemudian tahan kontrol, panah atas, panah bawah. Panah bawah satu kali, panah bawah dua kali. Ternyata fungsinya adalah memblok satu paragraf. Jadi tekan satu kali panah atas atau panah bawah, itu akan berfungsi untuk memblok satu paragraf. Ya, seperti itu. Jadi semua bisa kita kombinasikan. Contoh, saya letakkan di komputer. Kalau memang kita ingin blok hanya satu paragraf, bisa kita kombinasikan antara keyboard dan mouse, atau mouse saja atau keyboard saja. Kalau Anda kesusahan dengan menggunakan mouse, bisa dengan menggunakan keyboard. Contoh, targetnya adalah bagaimana kita memblok satu paragraf. Bisa kita gunakan teknik tahan klik kiri, geser terus sepanjang tulisan sampai di memori satu paragraf, kemudian lepas, selesai. Itu gunakan tahan klik kiri satu kali dengan menggunakan mouse. Ada teknik yang lain lagi, yaitu menggunakan mouse untuk memblok paragraf, satu paragraf, yaitu klik kiri 3 kali cepat, ya kan? Kemudian kalau menggunakan keyboard, tahan klik kiri, kemudian tahan shift dan kontrol ke bawah. Oke. Kemudian kalau misalnya seperti ini, lihat kelebihan kan? Nah, bisa kita sambil tahan shift kemudian geser dengan gunakan mouse panah kiri sambil tahan shift. Bisa kan? Jadi kalau Anda bisa kombinasikan lagi, contoh lain, misalnya kita ke tengah sini, mengolah data, proses sampai di kata informasi output, ya, misalnya sampai sini, kita gunakan mouse, tahan klik kiri, letakkan dulu sini, tahan klik kiri, kemudian geser ke kanan terus. Tiba-tiba kita sudah terlewat sampai di yang ternyata. Kalau Anda sudah lepas seperti ini, ternyata Anda sudah lepas sampai di yang, padahal kita hanya mintanya sampai di tutup kurung sini, di input. Jangan Anda balik lagi, padahal Anda sudah lepas mouse-nya. Jangan Anda balik. Kalau Anda balik misalnya, ini saya balik ya. Kalau Anda balik seperti itu, tahan klik kemudian balik, yang terjadi adalah nih, teksnya yang terblok itu akan kacau balau, jadi akan tergeser lebih, jadi kacau nanti, ya kan? Nah, jadi kalau hal seperti ini terjadi, tahan kontrol kemudian Z, ya. Itu nanti ada teknik yang berikutnya, bagaimana cara kontrol Z. Jadi kontrol Z itu adalah mengembalikan langkah yang sebelumnya. Jadi kalau kita salah, kalau kita salah untuk langkah, tekan tahan kontrol kemudian Z, itu fungsinya. Contoh seperti tadi, kita salah langkah, atau bisa juga di sini tombol ini, itu tombol undo, ya.
Jadi fungsi tombol undo itu adalah kembali ke langkah yang sebelumnya. Contoh di sini kita salah untuk narik, tiba-tiba dia pindah ke bawah. Kita kacau, jangan panik. Tinggal tekan saja tombol undo atau Ctrl Z. Ini bisa. Klik satu kali. Jadi kembali seperti semula. Jadi misalnya Anda dapat kasus seperti ini, jangan coba-coba ya untuk menggeser kembali dengan tahan klik kiri. Tapi bagaimana caranya? Alangkah baiknya kita klik kiri di luar lagi. Hilangkan dia. Baru kita blok kembali. Tahan klik kiri, blok kembali. Wah, tiba-tiba terlewat lagi. Nah, lebih banyak lagi yang salah. Nah, lepas atau tetap dalam keadaan ditahan mouse-nya, klik kiri, baru kita geser pelan-pelan. Nah, kalau Anda kesusahan, aduh, susah juga ya gunakan mouse. Jadi kalau misalnya gunakan mouse susah, kalau kita sudah terlihat seperti ini, lepas saja mouse-nya, tahan shift-nya di keyboard, kemudian panah kiri. Jadi mouse-nya sudah dilepas ya, kita langsung gunakan keyboard. Jadi kita sudah terlanjur gunakan mouse, kemudian salah, terlewat, ya lanjut saja dengan menggunakan keyboard, panah kiri, geser-geser sampai di target kita tadi, hanya sampai di output, selesai, kemudian lepas. Itu cara terbaik. Kalau misalnya kita sudah kacau menggunakan mouse, alangkah baiknya kita padukan dengan menggunakan keyboard. Oke? Jadi kalau Anda ada terjadi kesalahan, usahakan kesalahan tersebut hanya dalam beberapa langkah. Contoh, tiba-tiba Anda seperti tadi ya, misalnya ini lagi, yang artinya menghitung sampai sini, tiba-tiba Anda dapat geser ya seperti ini. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah menekan tombol ini cukup satu kali lagi, jangan banyak ya, tekan satu kali tombolnya saja, tekan, sudah kembali ke semula ya. Jadi itu termasuk hal-hal yang bisa saja terjadi pada siapa saja yang mengedit dan terjadi kesalahan, tinggal tekan undo seperti itu. Oke, itu dulu dari saya untuk teknik memblok. Itu adalah teknik memblok. Kalau Anda ingin lebih belajar lagi, silakan diulang-ulang lagi ini video dari pertama, diulang kembali agar Anda lebih memahaminya, dan terutama Anda bisa mempraktekkannya. Begitu Anda praktek kemudian lupa, bisa Anda putar kembali video ini dan latih kembali, perbanyak latihan agar Anda bisa lebih baik lagi dalam teknik memblok. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.